Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa azza jalaluh. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, suatu ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dalam sebuah hadis Rasul pernah berwasiat suatu ketika kepada siapa? Kepada Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, bahwa qala berkata Abdullah ibn Abbas, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami berdua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai anak, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Wahai anak, maukah kamu saya wasiatkan, saya berikan nasihat, sebuah kalimat yang itu akan membuatmu diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu, akan menjadikanmu bermanfaat dengan kalimat itu. Fakultu, maka dijawab oleh Abdullah ibn Abbas, bala, baik, saya siap menerima wahai Rasulullah, tentu saya akan terima itu. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Yang artinya, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, karena dengan kamu menjaga Allah, nanti kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihfazillah tajidhu amamaka. Nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang kedua, jagalah Allah, karena jika engkau menjaga Allah, maka kamu akan menemui Allah di hadapanmu. Apalagi yang dinasihatkan oleh Rasulullah, ta'arraf ilallah, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Firraha, pada waktu kamu sedang dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenalmu, akan mengetahuimu ketika kamu dalam keadaan kesusahan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kata Rasulullah SAW menyambung nasihatnya kepada Abdullah ibn Abbas, ketika kamu ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'id billah, fasta'in billah. Jika kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Qad jaffal qalamu bima huwa kainun. Kata Rasulullah SAW, sungguh telah kering pena sebagaimana telah ia tetapkan. Falau annal khalqa kulluhum jami'an aradu ay yanfa'uka bi syai'in lam yaqdihillahu lam yaqdiru alaih. Jikalau semua makhluk ingin melakukan sesuatu yang itu bernilai manfaat kepadamu, maka tidak akan pernah terjadi kecuali Allah sudah menakdirkannya itu terjadi. Wa in aradu ayyadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika. Dan jika mereka manusia hendak membuat kemadaratan, kecelakaan kepada kamu atas sesuatu, maka tidak akan terjadi kecuali sudah Allah takdirkan kepadanya, dan mereka tidak akan pernah mampu sekalipun melakukannya. Rasulullah menyambung nasihatnya kembali, wa'lam, dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, anna fis sabr, sesungguhnya
dalam kesabaran, alamat takrahuhu khairan katsiran, atas apa yang kamu tidak sukai ada terdapat di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Wa annan nasra, dan sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ma'as sabri, bersama dengan kesabaran. Wa innal faraja, dan sesungguhnya kelapangan, ma'al karbi, bersama dengan kesempitan ataupun kesedihan. Wa anna ma'al usri yusran, dan sesungguhnya bersama dengan kesempitan, kesukaran itu ada kemudahan atau jalan keluar. Inilah nasihat yang begitu lengkap yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Abdullah ibn Abbas. Tidak banyak yang ingin kita ulas. Mari kita ingat-ingat kembali. Nasihat Rasulullah SAW yang pertama kali disampaikan kepada Abdullah ibn Abbas adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah yang akan menjagamu. Semua hadirin, semua pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita jika kita senantiasa menjaga kewajiban kita, hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai permisalan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah kalian atas salat-salat, was salatil wusta, dan salat al-wusta. Dengan ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang hakir, yang lemah. Hafizu 'alas salawat. Jagalah salat, kata Allah. Dengan kita menjaga salat, menunaikan salat dengan sebaik-baiknya, tentulah Allah akan memberikan banyak balasan kepada kita berupa penjagaan-penjagaan terhadap diri kita. Dengan kita menjaga salat, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga semua kebutuhan kita. Dengan kita menjaga salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga balasannya kepada kita berupa penjagaan apa? Penjagaan kesehatan kita, penjagaan finansial kita, penjagaan kehidupan yang selama ini kita harapkan, bahkan yang kehidupan itu didambakan oleh umat manusia, yaitu kehidupan bahagia di akhirat kelak. Maka tunaikanlah penjagaan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nantinya akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihfazillah tajidhu amamak. Poinnya masih sama. Nasihat Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas, para pemirsa sekalian, kaum muslimin wal muslimat, bahwa jagalah Allah, maka kamu akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Seakan-akan menempatkan Allah itu senantiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Apa yang kita minta dalam kehidupan dunia ini, Allah akan datang di depan kita jika kita menjaga apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang padahal pada hakikatnya salat kita tidak ada sedikit pun yang menjadi menambah kebaikan bagi Allah, karena Allah tidak membutuhkan salat kita. Tapi Allah ingin menawarkan kepada kita, jika kita mampu menjaga salat, yang itu hak kita kepada Allah, yang sebenarnya itu juga untuk diri kita sendiri, Allah akan memberikan balasan berupa penjagaan Allah kepada kita. Bahkan Allah akan datang kepada kita, di depan kita, dengan sebaik-baiknya pendatangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak ditegaskan, kita akan banyak temukan di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya bahwa Allah itu ketika kita meminta pasti akan datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak akan kita temukan. Misalnya ketika kita berdoa kepada Allah, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Mari kita telisik di dalam bahasanya. Ud'uni astajib lakum.
Seakan-akan jawaban Allah tidak perlu menggunakan kata fa yang berarti maka. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Tidak perlu maka, langsung Allah akan ijabahi semua doa-doa itu. Ini mengindikasikan bahwa Allah lah yang akan mendekat kepada kita semua dengan sedekat-dekatnya tanpa kita minta, bahkan kalau kita menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, dijadikan kita sebagai khalifah di muka bumi dan menjaga sholat 5 waktu. Hadirin semua pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dalam nasihat-nasihat tadi tentulah sangat penting untuk kita hayati. Satu dari beberapa poin saja kita amalkan. Menjaga Allah, maka kita akan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan lagi misalnya di dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum. Bahasanya sangat lembut sekali. Seakan-akan kita membantu Allah, padahal Allah tentu tidak perlu bantuan kita sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolong Allah dengan menjaga diri sendiri, menjaga salat diri sendiri, bahkan belum keluar daripada diri sendiri dakwah yang dilakukan oleh dirinya, hanya mendakwahkan dirinya sendiri, maka Allah akan datang yansurkum, akan menolong kalian. Dan lagi-lagi di sini tidak ada penghambat antara in tansurullaha yansurkum. Marilah bersama-sama kita menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita. Semoga kita termasuk manusia yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sangat indah sekali. Kita hanya dijaga dengan finansial kita saja sudah merasa sangat berbahagia sekali. Kita hanya dijaga oleh anak cucu kita sudah sangat bahagia sekali. Kita hanya dijaga dengan seorang satpam misalnya di rumah kita, kita sudah sangat merasa nyaman. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentulah jika keimanan kita adalah sebenar-benarnya iman, tidak ada hal lain yang diharapkan kecuali hanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna hifdzaka fi kulli awqat, fi kullil awqat wa kullil ahwal. Ya Allah, semoga Engkau berikan rizki kepada kami dengan penjagaan-Mu ya Allah, dengan sebaik-baiknya penjagaan-Mu ya Allah, bahwa Engkau adalah sebaik-baiknya penjaga. Hadza minna wallahu a'lam bissawab. Silahkan semua yang menyaksikan tayangan ini share kepada siapapun yang kita cintai agar mereka ingat terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bimuradih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.